Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah insiden tragis di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di mana ada anak seorang Habib yang berusia 23 tahun bernama Said Ridho Alkab tewas dikeroyok oleh beberapa orang menggunakan senjata tajam hanya karena hal sepele, yaitu salah paham ketika korban meminjam sepeda motor pelaku. Rekaman CCTV yang beredar terlihat pelaku datang dengan beberapa orang temannya menghampiri korban sambil melempar kursi ke wajah korban. Kemudian diikuti oleh serangan dari teman-temannya yang lain hingga mengakibatkan Said Ridho Alkab menderita 5 tusukan, 3 di bagian dada dan 2 di bagian ketiak, serta patah di bagian hidung. Setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Said Ridho Alkab sempat berdiri dan menyeberang jalan untuk meminta pertolongan di sebuah pondok pesantren. Namun sayangnya beliau tidak tertolong setelah tiba di rumah sakit akibat pendarahan yang dahsyat. 2 orang berinisial MMA dan RD telah diamankan oleh polisi, sementara 2 orang lainnya yaitu RJ dan ML ditetapkan sebagai saksi. Namun, ada kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga, karena di dalam rekaman CCTV yang sudah dikantongi oleh pihak keluarga Said Ridho Alkab, di situ terlihat jelas bahwa pelaku itu lebih dari 2 orang yang sama-sama melakukan pengeroyokan. Ditambah lagi setelah pengeroyokan tersebut terjadi, tepat di TKP terlihat ada seorang pria dewasa yang muncul setelah kejadian. Pihak keluarga korban berasumsi bahwa orang itu ialah orang tua dari para pelaku yang ingin menghilangkan barang bukti dari kejahatan anak-anaknya. Dan berdasarkan bukti rekaman CCTV tersebut, pihak keluarga berharap penyidik segera menangani kasus ini dengan teliti dan jeli agar keadilan bisa ditegakkan. Kejanggalan yang sebelumnya sempat dirasakan dan dikhawatirkan oleh keluarga almarhum Said Ridho Alkab akhirnya terbukti setelah reka ulang kejadian dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana semua adegan yang diperagakan sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di rekaman CCTV yang didapatkan oleh pihak keluarga korban. Kami merasa sangat kecewa dengan kinerja kepolisian saat melakukan reka ulang adegan, ucap Habib Salim Alkab selaku perwakilan dari keluarga korban. Dan di dalam ajaran Islam sendiri, setiap nyawa adalah sangat berharga, dan pembunuhan merupakan kejahatan serius yang harus dihadapi dengan proses hukum yang adil dan sesuai dengan syariat Islam. Lebih-lebih lagi, korban pembunuhan tersebut adalah seorang Habib yang memiliki hubungan darah dengan Rasulullah, maka tentulah ada perasaan kehilangan yang lebih mendalam bagi umat Islam, mengingat kehormatan dan penghormatan terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW itu sangatlah tinggi di bumi Banjar, Kalimantan Selatan. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat dan kesejahteraan kepadanya dan kepada seluruh keluarganya yang mereka itu dinyatakan orang suci. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan dengan kehendaknya bahwa keluarga Rasulullah semuanya bersih dosa, suci dari dosa. Jadi berhati-hati terhadap orang yang sudah dipilih Allah menjadi keluarga Rasulullah. Istilahnya bukan kita membolehkan mengerja dosa, tidak. Istilahnya dosa-dosa dengan mereka itu seperti debu yang ada di atas batu yang licin. Begitu angin datang, bersih. Ujar orang Bahari, amas murni, tidak ada karatnya, tidak ada tagarnya. Begitulah keyakinan hati kita terhadap orang yang dipilih Allah menjadi keluarganya. Janganlah keluarga Rasulullah kita anggap kotor, bahaya kita menentang Quran. Di dalam kitab Bahari itu Taurat, wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathira.
Aku membersihkan akan Nabi Muhammad dan pula warganya semuanya akan sebagai bersih. Allah yang membersihkan, bukan Nabi yang meminta bersihkan, tapi Allah yang berkehendak dengan iradatnya menyatakan orang itu suci. Perhatikan ujar Nabi, siapa mati hatinya itu sarik, marah, murka kepada pula warga Muhammad, sikungkah barang aja, apalagi banyak sarik, datanglah ia hari kiamat, bertulis di antara dua matanya, inilah orang yang putus daripada surga, dari rahmat Allah surga. Kada dapat rahmat, akhirnya orang kada masuk surga. Berat hukumnya telah. Pinanya aja pina enteng mahabbah ini, padahal barat benar menyakar diamalkan. Ala man mata ala bugdi ali Muhammad mata kafirah. Perhatikan, barang siapa mati memurkai keluarga Muhammad, matilah ia kafir, kadang bawa iman. Nah, itu sekarang mana di hadis ini kita jarang undang hadis ini. Nah kalau undang orang tetapi tahu juga, orang nak membacakan orang kada tahu juga, orangnya kada tahu juga, dimapanya nak membacakan tuh kitabnya kada diisi. Kekhawatiran keluarga dari Sayyid Ridho Al-Kab yang menjadi korban itu sangatlah wajar dan bisa dipahami. Mereka hanya menginginkan agar penyelidikan itu dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Apalagi memang ada rekaman video CCTV yang menunjukkan bahwa pelaku itu tidak hanya 2 orang, melainkan lebih dari itu yang terlibat. Tapi kenapa yang lainnya tidak diproses? Semua yang terlibat harusnya dihukum setimpal dengan apa yang mereka lakukan, agar tidak memicu konflik dan kemarahan yang semakin meluas di kalangan para habaib pada khususnya, dan di kalangan masyarakat pada umumnya, demi tegaknya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.